Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bang Fan Petani Muda. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Nah, di sini saya membahas tentang trik bagaimana ataupun cara bagaimana sambung pucuk yang kita lakukan itu tidak gagal, teman-teman. Nah, itu yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, harus kekuatan ataupun kekerasan batang yang akan kita sambung. Nah, seperti ini. Jangan yang terlalu mudah seperti ini ya. Ini patah, teman-teman. Nah, gini kan aja udah patah dia. Nah, ini patah. Jadi jangan seperti ini. Paling tidak yang seperti ini minimal. Jadi dia udah kuat. Istilahnya kalau dia pun ada cuaca-cuaca yang ekstrim, walaupun kita taruh di tempat teduh kan bisa jadi udaranya itu udara panas yang terhembus ya, kemudian terperangkap di dalam sungkup, itu dia tidak kering, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, caranya supaya sambungan teman-teman itu berhasil itu, ini kan ada nih teman-teman, entres ya, tempat tumbuh tunas. Nah, itu pastikan teman-teman itu nyambungnya di atas tempat tumbuh tunas seperti ini, dipotong aja. Nah, di atas tempat tumbuh tunas, di atas tempat tumbuh tunas. Kenapa? Kalau dibelah di sini, tanaman ini akan mendistribusikan unsur hara itu ke tunas-tunas yang akan tumbuh, teman-teman. Sehingga batang ini nggak mungkin kering. Nah, itu ini jarang banget diulas. Dan ini saya ulas untuk berbagi kepada teman-teman agar kita membudidayakan bunga bougainville itu warna-warni sehingga tidak terpatok untuk kita berasumsi membeli sajalah, lebih praktis. Alangkah lebih baiknya kalau kita itu bisa sama-sama belajar, mengerti, dan membudidayakan bougainville di Indonesia agar lebih membungakan Indonesia, misalnya membungakan. Nah, ini ya. Nah, di sini di atas mata enter sedikit, kemudian dibelah di sini. Ada yang bertanya sama saya, "Bang, belahannya itu seberapa panjang?" Nah, seperti itu. Ini saya jelaskan, untuk belahan ini itu ya relatif ya, tergantung kebutuhan teman-teman itu untuk masukan. Yang jelas jangan terlalu pendek, dikira-kira aja. Bisa ya 1 sampai setengah senti lah minimal. Jadi jangan terlalu pendek segini misalnya. Terus diikat, nanti kita susah mengikatnya. Nah, gitu ya. Kalau dia segini kan ini sekitaran setengah atau mau hampir 1 senti ya, satu ruas jari ini 1 senti. Jadi kita nanti enak untuk mengikatnya kalau seperti ini. Untuk mengikatnya enak. Nah, gitu. Kemudian ada yang nanya, ngikatnya pakai apa? Gitu. Apakah harus pakai plastik? Enggak juga, tergantung. Yang jelas dia terikat rapat. Enggak mesti harus pakai plastik ya. Saya pakai tali rapiah seperti ini nih. Nah, seperti ini. Enggak mesti juga harus pakai plastik, yang penting dia terikat rapat. Nah, teman-teman. Kemudian kita bicara tentang entres. Nah, ini entres ya, teman-teman. Nah, ini kan yang agak keras nih. Kemudian ini yang paling mudanya ujungnya. Itu saya biasa menggunakan yang agak kaku, teman-teman. Jadi ujung ini itu lebih dominan saya buang. Nah, seperti ini. Saya menggunakan yang ininya. Kemudian bagaimana daunnya? Itu biasanya saya menyisakan 1 atau 2 daun agar saya menandain bahwasannya sambung pucuk saya itu tidak busuk atau tidak kering, teman-teman. Jadi kalau dia ada tandanya daunnya belum rontok, berarti itu sambung pucuk yang kita lakukan kemungkinan akan terus berhasil. Nah, kemudian ini yang paling penting, teman-teman. Ini ketika kita membuat alur untuk entres, itu pastikan ada di sini mata entres, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Gini, saya juga susah menjelaskannya gimana nih. Sana kita buat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini ada di sini mata entres.
Gunanya apa? Ada yang nanya sama saya. Saya biasa gunain nggak harus kayak gitu juga nggak apa-apa. Ketika ini disambung, kan kita ikat, kita masukkan, kemudian seperti ini ya teman-teman. Nah kan seperti ini ya. Kita ikat. Ini kan rata-rata kita biasanya ada yang kesenggol patah di sini ya, patah di sini, di ujung sini. Kalau dia masih ada entresnya atau mata tunasnya, dia akan tumbuh teman-teman dari sini. Dia akan tumbuh lagi. Jadi itu kemungkinan cuman untuk trik agar kalau kita patah misalnya diapain atau human error atau kita sendiri kena tangan kita atau kena oleh saudara kita atau yang lainnya atau ayam atau yang lainnya ya patah di ujungnya sini. Jadi masih ada mata entres yang ini teman-teman. Ini bisa keluar. Nah, seperti itu ya. Masukin seperti ini. Kemudian untuk nalinya itu apakah harus dililit-lilit atau gimana? Kalau yang biasa saya lakukan, ini saya tali. Pertama itu yang saya tali itu atasnya dulu. Nah, seperti ini. Saya pastikan ini kuat supaya dia menyatu. Setelah itu saya potong. Kemudian bawahnya saya tali lagi. Jadi saya nggak melilit teman-teman. Saya lebih cenderung menali ya bahasanya. Bukan melilit. Karena apa? Saya pernah gunain lilitan-lilitan itu teman-teman. Apa yang terjadi? Patah teman-teman. Yang terusnya. Aduh, jadi saya lebih cenderung sekarang itu seperti ini. Dan ini yang terus saya lakukan untuk bunga kertas saya. Nah, jadi kalau ini tuh bisa saya katakan rawan patah ya teman-teman. Karena teman-teman ngelit gini kan rata-rata bisa patah ya. Nah, setelah ini kemudian disungkup teman-teman. Jangan teman-teman tiup ya. Sungkup ini jangan teman-teman tiup. Kalau sungkup ini teman-teman tiup, itu yang masuk karbon dioksida. Itu racun bagi tanaman teman-teman. Jadi biarkan aja udara yang mengisinya. Yang jelas jangan teman-teman tiup. Atau jangan, nah kan ada yang dibolong-bolongi juga. Jangan dibolong-bolongi teman-teman. Udah sungkup. Sungkup, misalnya sungkupnya kebesaran seperti ini memang kebesaran teman-teman. Saya cari plastik yang kecil saya udah habis, ternyata adanya yang seperti ini, ya udah saya sungkup pakai yang ini aja seadanya. Karena tadi tali plastik saya yang sisanya. Nah, setelah diikat ini udah selesai teman-teman. Nah, seperti itu aja tadi. Yang jelas teman-teman itu motongnya di atas mata enter sedikit. Ada yang bilang waktu itu, "Bang, kalau saya gunain kayak gitu nanti kalau dia tumbuhnya dari mata enters yang nggak kepotong atau yang masih tersisa itu gimana?" Ya silahkan aja dibersihin atau kalau mau dihidupkan ya silakan, kalau enggak ya dipotong aja, kan seperti itu, simpel. Yang jelas kita mau sambung pucuk kita tuh hidup teman-teman ya. Nah, yang penting itu aja tadi faktornya udah saya bahas. Yang jelas abis ini setelah ini teman-teman itu yang penting jangan letakkan sambung pucuk teman-teman itu di tempat terbuka atau letakkanlah di tempat yang teduh. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu aja tutorial dari saya. Saya yakin bagi teman-teman yang ingin mencoba, pemula yang mau mencoba, saya yakin itu pasti nanti akan berhasil. Yang jelas pastiin setelah lakukan penyambungan letakkan di tempat yang teduh, jangan di tempat yang terbuka. Kalau bisa jangan terkena curah hujan yang ekstrim atau yang berlebihan. Kemudian menggunakan alat yang steril, sungkup yang steril, dan ketika nanti dia berhasil misalnya minimal itu 2 minggu baru teman-teman buka, itu buka aja talinya, buka talinya seperti ini, biarkan itu minimal dia beradaptasi selama 5 atau 1 minggu. Setelah itu baru teman-teman bisa buka total, dan jangan dipindahkan di tempat yang terbuka. Pastikan tetap di tempat dia berada waktu melakukan penyungkupan atau peletakan waktu rehabilitasi penyungkupan selama minimal ya 1 minggu ataupun 1 bulan lah, supaya benar-benar dia tahan, baru pindahkan ke tempat yang kita inginkan. Nah, mungkin itu aja
Terima kasih udah nonton video saya ucapkan bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.